Maraknya aksi kejahatan begal di sejumlah daerah membuat pihak kepolisian gerah. Para begal diburu hingga ke tempat mereka tinggal. Di Lampung, polisi berkunjung ke kawasan Jabung. Disinilah polisi sempat dibuat linglung. Marhasan, tersangka begal ternyata punya ajian, bisa terbang dan menghilang. Ia berpindah dari masing-masing atap rumah. Sekali terlihat, kemudian tak nampak. Namun bukan aparat jika tak sigap. Sang begal sakti akhirnya ditembak mati. Masih di Lampung, 2 begal dan 1 penadah juga berhasil dijaring. Komplotan begal sadis ini kerap menjadikan Tangerang dan Depok sebagai tempat beraksi. Kampung Cilempung di Karawang, Jawa Barat disinyalir sebagai sarang para begal. Juga tak luput dari incaran polisi. Ratusan sepeda motor berhasil diamankan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menyasar sebuah rumah yang diduga sebagai tempat persembunyian pelaku begal yang kerap meresahkan warga. Ardiansyah atau Anca pasrah saat aparat kepolisian membekuknya. Akankah perburuan begal hingga ke akar akan memutus mata rantai dan membuat aksi mereka usai? Ataukah justru membuat para begal melakukan regenerasi dan semakin bertindak liar? Semakin liar, tidak hanya di Jabodetabek, informasi tadi memberikan gambaran bahwa aksi ini memang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Saya lanjutkan perbincangan malam hari ini di Gestur, Pak Rikwanto. Ya. Kita berbicara mengenai kasus yang baru saja terjadi hari Sabtu pekan kemarin. Perkembangannya seperti apa sih Pak untuk yang di Ciracas ya, ini? Memang masih dicari ya pelakunya karena memang 2 motor 4 orang. Kita yakin dia menghilang sementara ini, menjauh. Karena memang tidak dapat hasil dan korbannya meninggal dunia. Nah ini pertaruhan juga bagi aparat kepolisian untuk mencari dia dan dia tahu dia dicari. Sehingga kita yakinkan dia agak menjauh. Tapi yakinlah suatu saat ketemu itu. Menjauh itu artinya apakah masih berada di dalam Jabodetabek atau mungkin keluar kota? Nah, kita tahu beberapa kasus Pak, pelaku diburu hingga keluar provinsi. Ya begini, dalam pengalaman penyidik itu, reserse melakukan upaya-upaya penangkapan, memang mereka itu kalau sudah lari jauh, bahkan kadang-kadang menyeberang ke Sumatera, kalau dia ke arah timur sampai Jawa Timur. Ya. Dan kalau dia akan melakukan suatu pembegalan, perampokan lah taruh, dia akan tinggal di sekitar daerah sasarannya. Ada di situ SPBU, bank, ataupun ada toko emas. Dia akan ngontrak radius 1-3 kilo di situ. Dia akan survei terus. Ya, jadi mengontraknya biar sebulan, 2 bulan atau 1 minggu dipakai nggak ada masalah. 1 minggu kalau sudah berhasil dia pergi tinggalkan aja. Artinya mungkin saja almarhum sudah diintai, sudah diawasi gerak-geriknya. Bisa jadi bukan hanya almarhum sasarannya, artinya lokasi situ, areal situ sudah dia pelajari betul. Itu bukan suatu yang tiba-tiba sekonyong-konyong, oh ada sasaran nih, yuk kita begal. Enggak, dia sudah tahu kalau saya begal di sini dia lari kemana. Oh kalau jam sekian ini rame, tapi masyarakatnya apatis, dia sudah pelajari betul itu. Termasuk kemana kaburnya mereka usai betul, melakukan jadi kemana aksinya. larinya beberapa alternatif sudah dia buat. Kalau lari pertama rame, kira-kira 100-200 meter pasti gelap, dia pasti menghilang di situ. Baik. Pak, kita ingin tahu sebenarnya polisi seperti apa sih sejauh ini antisipasinya. Untuk kasus ini, ada sebuah polsek ya Mas ya, tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian. Tapi butuh waktu yang cukup lama polisi untuk tiba di lokasi. Nah ini kan masalah sistem ya. Kita punya polsek atau pos polisi, taruhlah polsek. Di situ ada patroli yang rutin. Ya. Rutenya ada, jamnya ada. Ini bisa jadi sudah juga dipelajari oleh si pelaku. Ya. Tabiat-tabiat polsek ini, tabiat patrolinya, kebiasaan udah dipelajari juga. Dan ini kita jelaskan, kita dapatkan karena memang pengakuan si pelaku sendiri yang pernah kita tangkap begitu. Ya. Artinya kalau dalam kasus ini, mohon maaf nih, kita belum jauh gitu menangkap pelaku, tapi jika Anda mengatakan seperti itu, pelaku 1 langkah lebih maju dibandingkan polisi. Memang, karena sudah terbaca dalam gerak-geriknya. Teorinya kan kejahatan selangkah lebih maju ya daripada para penegak hukum. Nah, yang kita harapkan itu sistem yang dibangun antara kepolisian dengan masyarakat, sistem keamanan lingkungan. Jadi bagaimana kalau ada kejadian itu polisi cepat tahu atau masyarakat cepat melaporkan atau polisi cepat tahu. Di beberapa Polres-Polres sudah ada yang namanya panic button ya. Sudah ada yang sistem swakarsa yang punya kontak langsung dengan kepolisian terdekat. Atau polisi itu punya strong point
ya kering serse yang memang aktif, tapi aktifnya bukan sekedar saya ada di sini tapi nggak ada komunikasi. Saya di sini tapi punya komunikasi dengan siapapun. Jadi kecepatan bergerak itu dibutuhkan karena kondisi informasinya cepat didapatkan. Baik, Pak Dhani mungkin ada yang disampaikan langsung ke Pak Rikwanto, mewakili polisi nih Pak. Ya, Pak Rikwanto, terima kasih. Timnya juga sudah ada di kita. Ya. Alhamdulillah reaksinya cepat ya. Terima kasih. Harapan kami sebagai masyarakat awam ini Pak, kami butuh rasa nyaman, tenang, aman Pak. Karena banyak sekali keluhan yang saya dengar dari masyarakat bahwa mereka merasa takut, merasa gelisah, dan merasa kalau keluar malam itu ngeri itu Pak. Jadi kami ingin ketenangan ini ya. Cukuplah kasus ini hanya menimpa Pak Rahmat ini untuk yang terakhir Pak. Kita tahu pada tahun 90 di kota Palembang, Sumatera Selatan itu banyak sekali yang meninggal karena kasus senjata tajam. Tapi dengan polisi mengadakan razia dengan penindakan yang tegas, itu kejahatan itu akhirnya bisa hilang. Baik. Pun dengan kejadian teroris ya, Baik. Dengan bom, dengan adanya operasi polisi yang sangat ketat, bisa menekan Ya. teroris itu Pak ya. Pak Rikwanto. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah melakukan secara masif ya di seluruh kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, bahkan sampai ke Sulawesi Selatan, untuk benar-benar menciptakan rasa aman di masyarakat. Masyarakat sementara itu kan merasakan fear of crime, rasa takut was-was. Kita lakukan kegiatan masif ya dari mulai razia, kemudian penangkapan, kemudian memeriksa mereka-mereka yang tidak ada kepentingan di tempat-tempat tertentu. Itu memang berkurang jauh. Jadi yang kasus kemarin muncul lagi. Ini ada apa? Apa kita yang kendor? Atau yang mereka memang nggak tahu nih pelakunya nih. Tahan dulu di situ Pak, ada apa? Nah, ketika tadi Pak Rikwanto, Prof. Roni mengatakan razia besar-besaran dilakukan, tidak pandang bulu begitu. Kita tahu sejumlah pelaku berhasil ditangkap, tapi ini kejadian seperti ini dilakukan di sore hari, ramai. Ini nantangin atau apa sih sebenarnya yang terjadi, fenomenanya seperti apa ini Pak? Saya ingin lihat urut ke belakang dulu. Kalau kita ingin menganalisis suatu peristiwa kejahatan, ya kita tidak bisa mencari faktor tunggal, tapi sangat beraneka. Pertama, di dalam masyarakat ini banyak sekali orang-orang yang tidak pernah takut pada sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi sosial. Dalam keadaan tertentu, terdesak, frustasi, mereka melakukan kejahatan yang bermacam-macam. Nah, kebanyakan dari mereka ini berasal dari struktur sosial kelas bawah, yang biasa hidup dengan tekanan hidup yang berat dan sehari-hari, dan kekerasan dan kekuatan menjadi solusinya. Nah, oleh karena itu kita melihat banyak sekali, saya kira kebanyakan dari pelaku itu berasal dari golongan bawah yang kenekatan-kenekatan, keberanian dan sebagainya itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari buat mereka. Nah, dalam kasus ini saya lihat kalau dalam tempat ramai dan sebagainya itu mereka tadi dikatakan Pak Rikwanto, itu memang mereka sudah berhitung, sudah digambar lah istilahnya. Dan ada hitungan-hitungan yang dalam bahasa ekonominya itu cost and benefit ratio, hitungan-hitungan bahwa keuntungan diperoleh dengan membegal seperti yang dialami korban. Ini kan luar biasa, kalau tidak salah jumlahnya sampai berapa? 400 juta. Ya. Kisaran 250 sampai dengan 500 juta. Sampai 500 juta. Dia sudah melihat, sudah menggambar sebelumnya, sudah diteliti dan sebagainya. Dan keuntungan yang diperoleh itu lebih kecil dari risiko yang dihadapi tertangkap atau itu memang sudah hitungan dia. Persepsinya itu ya kalau tertangkap mungkin ada cara lain begitu. Walaupun tidak tertangkap dia bisa kabur dan sebagainya. Dan sudah dipelajari itu pintu-pintu keluar dan sebagainya itu dihitung betul. Itu pasti hitungan cost and benefit ratio. Ya, antara lain seperti itu. Banyak lagi penyebab-penyebab lain, tapi kira-kira seperti itu dan barangkali apa yang diperlukan itu adalah di tempat-tempat yang itu harus ada razia, di samping razia ada patroli, Pak. Baik. Seperti itu. Ya. Baik. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan ini. Kita tahu ya Pak Rikwanto, polisi tidak mungkin 24 jam mendampingi, menemani masyarakat secara orang per orang ya Pak ya. Itu hal yang mustahil. Tapi bagaimana kemudian Anda bisa membantu diri Anda sendiri, membekali diri Anda sendiri, kami memiliki tipsnya. Kami akan kembali saat lagi di Gestur.